Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada acara pada malam hari ini, teman-teman, ya, kita mengadakan untuk pertama kalinya brainstorming. Ya, ini mungkin ke depan kita laksanakan 1 bulan sekali, dan setiap hari minggunya kita akan adakan presentasi untuk Business Opportunity Preview, ya, BOP, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan berbagai event yang kita selenggarakan untuk mendukung proyek melalui Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Nah, saya yakin masih banyak ya di antara kita yang belum paham tentang infrastruktur perusahaan kita dan juga tentang pengetahuan-pengetahuan yang terkait akan hal itu, teman-teman. Makanya terus belajar, ya, tingkatkan pengetahuan sehingga bermanfaat bagi teman-teman, tentunya untuk meningkatkan keyakinan teman-teman akan perusahaan dan untuk mengambil porsi bagian dari kepemilikan perusahaan lebih banyak lagi, teman-teman. Ya. Nah, brainstorming, ya, booster finance, ya, penguat keuangan kita, insya Allah di tahun-tahun 2024, 2025, seterusnya, dan bahkan bisa membuat kita pensiun dini, teman-teman. Ya. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Nah, mengapa? Nah, di dalam buku ekonomi nih, teman-teman, ya, seseorang yang semakin banyak menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan mengapa di dalam hidupnya, maka dia akan semakin sukses, teman-teman. Ya. Artinya apa, teman-teman? Perbanyak, ya, jawaban dari pertanyaan mengapa ini di dalam kehidupan teman-teman. Ya. Mengapa sih aku kok kerja keras? Ya. Mengapa sih aku kok semangat? Mengapa sih aku harus menghidupi keluarga? Mengapa sih aku harus mulai dari sekarang? Ya kan? Nah, mengapa? Di dalam personal nih, teman-teman, untuk memperbaiki masa depan, pensiun dini, freedom finansial, memiliki rumah, ya, kemudian mungkin bisa beribadah, naik haji umrah yang sekarang ini jelas, ya, biayanya semakin mahal karena mengikuti dolar juga, teman-teman. Nah, jika sosial bermanfaat bagi umat, visi mulia ikut menyelamatkan bumi, menjadi solusi akan masalah secara global, teman-teman, internasional. Nah, perbanyak, ya, teman-teman temukan jawaban dari mengapa ini. Semakin banyak teman-teman menemukannya dan semakin paham dan menyadari teman-teman mengapa teman-teman mulai saat sekarang harus benar-benar serius, ya, untuk menata masa depan, maka masa depan teman-teman akan semakin baik dan sukses, teman-teman. Nah, setelah kita menemukan jawaban dari mengapa, apa, ya, apa yang kita gunakan untuk mewujudkan, ya, cita-cita kita tersebut, ya. Yang pertama adalah pekerjaan, mungkin teman-teman sudah sebagian besar sudah ada yang punya, saya yakin. Kemudian usaha sampingan, teman-teman juga ada yang punya. Bisnis konvensional, sebagian teman-teman juga ada yang punya. Nah, untuk apa? Untuk membangun sebuah aset. Mengapa aset ini penting, teman-teman? Karena tanpa kita kerjakan, ketika aset ini jadi, maka dia akan mendatangkan passive income secara terus-menerus. Sehingga sebanyak apapun mengapa, ya, yang teman-teman miliki akan sangat mudah untuk dicapai jika teman-teman memiliki aset. Ya. Dengan aset ini, teman-teman tidak bekerja secara sendirian. Teman-teman tidak berpikir secara sendirian. Teman-teman tidak mengeluarkan tenaga secara sendirian. Karena apa? Karena dibantu oleh yang namanya aset. Jika kita berkata tentang aset, maka kita berkata juga tentang sebuah struktur organisasi, ya, jika itu bentuknya sebuah organisasi, ya, yang bekerja secara autopilot tanpa harus kita perintah.
Kecuali kalau asetnya teman-teman berupa bisnis konvensional, karena teman-teman sebagai business owner ya. Kalau sebagai business owner memiliki perusahaan sendiri ya teman-teman harus mengurusi. Akan tetapi jika aset ini ya terpisah, teman-teman hanya sebagai bagian dari pemiliknya saja, maka tanpa teman-teman pikirkan pun ya aset ini bekerja secara autopilot, bekerja secara sendiri. Teman-teman mau semangat aset ini kerja, teman-teman nggak semangat aset ini bekerja, teman-teman lagi negatifin, ya emosinya lagi negatif, aset ini juga bekerja. Teman-teman mau tidur, aset juga bekerja. Teman-teman mau ngurusin pekerjaan lain, usaha sampingan, aset ini yang juga ikutan bekerja secara autopilot. Itulah luar biasanya aset yang tentunya ini adalah rahasia orang-orang ultra kaya di dunia, sehingga mereka memiliki kekayaan yang melimpah dan memenuhi segala kebutuhannya. Seperti itu. Itulah bedanya mereka dengan kita. Kalau kita ada yang kerja sendirian, mikir sendiri, ya kan? Kebutuhan dipikir sendiri, pakai apa namanya tenaga-tenaga sendiri, ya capek-capek sendiri. Dan bahkan ketika kita sakit, ya penghasilan pun berhenti. Nah, itulah tantangannya kita bila tidak memiliki aset. Nah, aset yang bagaimana yang kita miliki? Ya aset yang legal dong. Ya, aset yang legal. Karena di Indonesia ini memiliki hukum sendiri yang harus kita ikuti. Jika aset yang kita miliki ilegal, ya nanti ada trouble ke depannya. Ya, bisa ada trouble. Ya. Kemudian yang kedua aman. Ya. Aman karena apa? Karena aset ini sebagai pegangan hidup. Mungkin ke depan sebagai dana pendidikan anak, untuk mewujudkan cita-cita kita untuk mungkin umroh dan naik haji, untuk mewujudkan kita memiliki rumah baru, untuk pensiun. Jadi kalau nggak benar-benar aman, ya otomatis kita udah buang-buang biaya dan waktu untuk memiliki aset tersebut. Jadi aman, ya, harus aman. Kemudian eksponensial. Eksponensial itu ya bisa mendatangkan keuntungan yang bisa membuat ya kita keluar dari masalah perekonomian. Ya. Eksponensial itu bisa sekali gebrak ya membuat kita bisa pensiun dini. Jadi langsung bebas secara finansial. Ini eksponensial teman-teman. Tapi memang ada harga yang harus dibayar eksponensial. Selain biaya juga harus ada waktu. Karena aset ini sendiri untuk bekerja dia memerlukan selain berupa modal, berupa uang, tenaga kerja atau keahlian tertentu dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk mengerjakannya, dan juga waktu. Ya, jadi nggak ada BIM salah BIM, abrakadabra, ya langsung menguntungkan. Nggak ada. Selalu ada proses yang dilalui. Semakin eksponensial, ya loncatannya, maka akan semakin membutuhkan waktu yang lumayan lama, teman-teman. Ya, apakah sampai ratusan tahun? Ya enggak. Ya, enggak. Mungkin jangka pendek panjang antara 5 sampai 15 tahun seperti itu teman-teman. Itu pertumbuhan perusahaan secara global rata-rata yang pernah dilalui. Kemudian modalnya fleksibel. Modalnya fleksibel. Mengapa? Jika modalnya fleksibel, saya nggak akan adakan brainstorming. Karena saya yakin tingkat kemampuan ekonomi teman-teman itu beraneka macam dan tingkat kebutuhannya juga beraneka ragam. Ya, jadi modalnya fleksibel, mau kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya bisa ikut, ya, bisa disesuaikan, asalkan juga disesuaikan dengan manajemen keuangan masing-masing, teman-teman. Ya. Kemudian berskala besar, apalagi yang akan kita sampaikan ini nanti, skalanya nggak cuma satu negara saja, di Indonesia saja, akan tetapi di ratusan negara secara internasional di planet bumi. Jadi sangat luar biasa besar teman-teman proyek ini. Ya. Kemudian approve, terbukti.
Kita sudah lalui ya penelitian selama 40 tahun, teman-teman, dan bahkan sekarang kita sudah berada di tahapan akhir pembangunan. Jadi sudah terbukti. Ya, jangan memiliki aset yang belum ada buktinya sama sekali, resikonya terlalu tinggi, teman-teman. Akan tetapi kalau aset tersebut jelas sudah terbukti dan bahkan sudah memasuki tahapan penjualan atau komersial, ya dia jelas siap untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Pasti cuannya, teman-teman. Ya, bau-baunya dolar sudah terasa nih, ya. Kemudian terjamin. Memang di dalam hasil sebuah bisnis itu nggak ada jaminan apapun, teman. Yang dimaksud terjamin ini, terjamin apanya? Terjamin proyeknya ada. Kemudian terjamin karena kita didukung oleh komunitas berskala internasional. Penjaminan secara sosial, ada berbagai macam mitra kita dari berbagai negara yang membuktikan secara langsung aset yang kita bangun. Ini memang dimaksud terjamin. Menyabut berbagai macam sertifikat berskala internasional dan bahkan masuk berita-berita skala internasional, teman-teman. Ya. Nah, ini terjamin keberadaannya. Ini ada 7 aset yang seharusnya kita miliki. Caranya bagaimana untuk memiliki aset itu sebenarnya ada beberapa cara. Kita bisa bangun bisnis sendiri, teman-teman. Ya, tentunya itu membutuhkan kerja keras yang mati-matian, teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih bekerja, mungkin dari pagi sampai sore, malamnya sudah kelelahan, saya sarankan terlalu berat kalau berbisnis. Ataukah berinvestasi? Nah, berinvestasi di sini yang kita maksud adalah investasi di properti atau yang membutuhkan modal-modal yang besar. Ya. Yang paling tepat di sini adalah kita bisa memiliki aset dengan cara berkontribusi ya pada sebuah proyek perusahaan yang sedang membutuhkan ya pendanaannya sehingga kita akan mendapatkan reward. Rewardnya apa? Rewardnya adalah bagian dari kepemilikan perusahaan. Ya, untuk lebih jelasnya nanti di sesi ya berikutnya, teman-teman. Ya. Kemudian di mana nih caranya kita menemukan aset yang luar biasa besar dan bisa kita ambil ya peluang tersebut, yaitu salah satunya di U-Sky Transport, teman-teman. Nah, mengapa kok U-Sky Transport? Di sini, teman-teman. Nah, seperti saya saringkan sebelumnya, teman-teman ya, U-Sky Transport ini seperti sebuah kendaraan, teman, transportasi yang dimana kita bersama-sama berada di dalamnya. Di dalam kendaraan ini nih, teman-teman, kita mau optimis, negatif, mau semangat, mau nggak semangat, ya kan? Mau tidur-tiduran, mau bangun tidur, ya kan? Kendaraan ini terus berjalan menuju tujuan. Mengapa? Karena kita cuma numpang di sini, teman-teman. Nah, kita cuma numpang. Cuman porsinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Dan bahkan mau kita biarkan saja, asalkan kita sudah numpang di dalamnya, ya suatu saat ketika kereta ini sudah mencapai pada tujuannya, maka kita juga sampai sama teman-teman yang lain. Ya, inilah keistimewaannya jika kita mengendarai U-Sky Transport untuk mencapai pulau impian kita. Nah, di sini di U-Sky Transport ini kita ya sudah lengkap nih. Legalitasnya sudah ada, yaitu Yayasan Kereta U-Sky Nusantara di Indonesia. Kemudian Pak sopirnya ahli, tahu jalan. Gimana kalau kita itu numpang pada sebuah kendaraan seperti ini yang sopirnya nggak tahu jalan, teman-teman. Jadi luar biasa kacau nanti ya, nyasar-nyasar ya. Di sini Pak sopirnya harus ahli nih. Nah, nanti saya kenalkan Pak sopirnya, yaitu Mr. Anatoly Yunski, ya teman-teman. Kemudian kendaraannya mumpuni nggak? Seperti itu.
Sky Transport ini adalah kendaraan fenomenal yang mampu mewakili transportasi darat, laut, maupun udara. Pangsa pasarnya aja 50% dari pangsa pasar transportasi secara global. Kalau kita merebut ya 5% saja dari pangsa pasar transportasi secara global, itu udah luar biasa besar sekali, teman-teman. Apalagi kalau kita memenuhi standar volume, yaitu senilai sebesar 50%, itu luar biasa. Ya. Kemudian penumpangnya sudah banyak. Artinya apa? Kalau misalnya kita ditawari sebuah travel, ya, yang dimana di situ belum ada sama sekali penumpangnya, kita percaya nggak, teman-teman? Kalau travel itu travel beneran, ragu-ragu juga kan? Akan tetapi jika kita ditawari sebuah travel untuk berwisata, di situ pelanggannya udah banyak, penumpangnya udah banyak, ya, kesaksian-kesaksiannya sudah banyak, secara otomatis kita langsung percaya. Di sini penumpangnya ini udah banyak. Nah, artinya sudah terbukti bahwa ini adalah kendaraan yang tepat. Ya. Kemudian peta jalan, memiliki peta jalan. Sky Transport ini sedang membangun sebuah proyek yang peta jalannya dibagi menjadi 15 tahapan pembangunan. Ibaratnya 15 tahapan pembangunan ini, ya, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang harus kita lalui. Nah, di daerah akhir nih, teman-teman, tepatnya di wilayah ke-15, itu kita sudah sampai di situ. Artinya, sebentar lagi kita juga sudah sampai di tujuan, teman-teman. Nah, kabar baiknya bagi teman-teman yang baru ikut saat sekarang ini, teman-teman nggak perlu melewati daerah 1, 2, 3, 4, nggak perlu. Langsung numpang di daerah ke-15. Jadi lebih cepat sampainya daripada teman-teman yang dulu numpang di daerah 1, 2, 3, dan seterusnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, inilah surat izin, Pak sopirnya oke, kendaraannya oke, penumpangnya oke, peta jalannya sudah jelas. Ya. Nah, di sini ya kita akan bahas tentang legalitas yang ada di Indonesia. Kami adalah Yayasan Kereta Sky Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: edukasi, manajemen, dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial pengumpulan dana secara kontribusi yang ini dikhususkan untuk anggota, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini bentuk legalitas kita dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya kita sudah leluasa untuk mengerjakan atau mendukung proyek ini di Indonesia. Ya, karena apa? Memiliki legalitas sudah jelas. Jadi ke depan insya Allah sudah nggak ada masalah tentang hukum. Jadi bila teman-teman misalnya suatu saat sudah menghasilkan keuntungan, nggak ada masalah lagi kalau didatangi PPATK. Ya, ini uang banyak dari mana? Ya, saya dulu berkontribusi mendukung proyek yang ada di luar. Alhamdulillah sekarang udah cair, Pak. Nah, ini buktinya. Jadi sangat penting sekali, teman-teman, ya, tentang legalitas ini. Teman-teman jangan mau diajak sebuah bisnis yang masih ilegal. Itu nanti pasti ada trouble-nya. Ya, kalau tidak berhati-hati. Ya. Apalagi itu melibatkan uang yang banyak. Jadi di sini kita bersyukur sudah memiliki legalitas. Ya. Visi utama yayasan mendukung realisasinya proyek Sky Teknologi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian bumi yang kita tempat. Ya. Konsep dasarnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan Sky Teknologi untuk kelestarian bumi dan benefit terhadap dampak sosial secara global. Ya. Implementasinya menyuarakan dukungan terhadap pembangunan proyek dengan bersama-sama memberikan kontribusi secara sukarela. Benefitnya, realisasinya proyek Sky Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada, dan masyarakat mendapatkan benefit realisasinya serta dari reward portion sebagai hadiah dari kontribusinya karena telah mendukung proyek. Nah, ini tentang legalitas kita, yaitu yayasan.
Jadi bagi teman-teman yang mungkin dulu pernah mendukung proyek akan tetapi belum join di yayasan kita, segera bergabung ya, agar kegiatan teman-teman dan kepemilikan aset teman-teman di Sky Transport juga menjadi legal resmi di Indonesia ya. Bagi yang mendaftar ya secara otomatis nanti syaratnya juga harus menjadi anggota yayasan dulu baru mendukung proyek ya. Apakah dipungut biaya? Gratis ya. Cuman nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah sopir kita, Pak sopir kita, ya, Mr. Anatoly Yunski. Ya. Kepala 2 proyek PBB, anggota Federasi Kosmonika Uni Soviet, penulis lebih dari 200 penemuan, tulis lebih dari 20 monografi dan lebih dari 200 karya ilmiah, Ketua Dewan Direksi, Desainer Umum Unity Strings Technologies Incorporation, Kepala Grup Perusahaan Internasional. Nah, teman-teman perlu pahami, Mr. Anatoly Yunski ini juga sebagai pengusaha sukses. Beliau mendirikan sebuah perusahaan jauh sebelum Sky Transport ada. Ya. Beliau sudah menjadi ya konsultannya Uni Soviet. Ya. Konsultan perekonomiannya Uni Soviet sebelum Uni Soviet pecah. Teman-teman. Nah, luar biasa ya. Dan beliau sudah mendirikan pada kala itu mendirikan Unitsky Corporation. Makanya Unitsky Corporation itu ruang lingkupnya lebih besar daripada Unitsky String Technologies. Kalau Unitsky String Technologies hanya kendaraan berteknologi string ya, yang saat ini lagi pembangunan. Tapi Unitsky Corporation itu sudah jalan, teman-teman. Ya. Artinya apa? Kita sudah dipegang oleh Pak sopir yang luar biasa, udah pintar ya, menyambut berbagai penghargaan sebagai ilmuwan secara internasional juga, dan bahkan beliau juga sebagai pengusaha sukses, teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin lebih tahu mendalam tentang Mr. Yunski, teman-teman bisa kunjungi laman website beliau, yunski.engineering. Klik aja di Google, nanti teman-teman tinggal baca-baca pakai terjemahan. Kita mengenal Mr. Yunski sebentar melalui video beliau. Ya. What I do is not just creating a new form of overclass carriers and transport infrastructure of the second level above ground. First and foremost, it is a philosophy. This is because we're talking about the survival of humankind and the salvation of the planet Earth. Our cosmic hope that will always remain the best and dearest place for the earthly civilization throughout the vast universe. After all, our civilizational home that resembles one large communal room without partitions, while being inhabited by billions of species of living organisms, is not even the whole planet, but only a small part of it. It is the Earth's biosphere, the finest living film of huge dead matter, collected from cosmic gas, dust, and rocks. Thus, USD transport becomes the most important component and a point of growth of biosphere technologies on the way to harmonious development of the planet towards human life in unity with nature. They hope this wonderful future can believe that everything is achievable, given the strength not to give up and continue working with increasing perseverance and inspiration. This mission is my past.
mass of the world actually. Ya, luar biasa dahsyat kan, Mr. Yuniski ya. Saya setiap kali semangat saya down, saya selalu melihat video ini teman-teman. Video ini meskipun dilihat berkali-kali itu semakin membuat kita tersentuh tentang niat dan perjuangan Mr. Yuniski untuk memperbaiki dunia ini akan sistem transportasi secara global teman-teman. Ini luar biasa dahsyat. Semakin kita mencoba untuk memahami dan mengenali Mr. Yuniski, maka kita akan mengerti yang sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan bersama dan seberapa besar visi ya ke depannya akan kita wujudkan bersama-sama. Dan ini luar biasa dahsyat ya. Permasalahan yang mengancam penduduk bumi ya, industri yang merusak alam, kematian karena kurangnya keamanan, transportasi mencapai titik jenuh, tingginya konsumsi energi. Nah ini teman-teman ya, alam sudah seperti ini teman-teman, rusak seperti ini ya. Nah, sebagai solusinya, ya kita menciptakan industri ramah lingkungan yang terbagi dalam 4 bidang. Sky Transport, yang saat sekarang ini sudah berada di tahap akhir pembangunan. Kemudian pupuk biomus Yutera, sudah ada informasi resmi dari pihak manajemen, ya. Pabriknya mulai saat sekarang ini sudah mulai dibangun, dan untuk berkontribusi di pupuk biomus Yutera ini, nanti tanggal 30 September sudah ditutup, teman-teman. Jadi sangat cepat sekali untuk pupuknya ini. Kemudian Smart City, kota cerdas buatan, ya. Kemudian U-Space, ya, proyek kita di luar angkasa. Ini 4 proyek yang luar biasa dahsyat, teman-teman. Nah, kita mengenal U-Sky Transport yang kita bangun ini, teman-teman. Ada model penumpang seperti ini, U-Bike, ya, U-Car, ya, U-Bus, U-Win untuk pariwisata, U-Light, ya, untuk pariwisata ini, U-Car ini, ya, isi 6 penumpang, ini untuk perkotaan, teman-teman. Ini untuk gerbong yang lebih besar lagi, ini bisa digabung-gabungi, teman-teman, ya, gerbongnya, jadi kayak kereta api. Per gerbongnya isinya 18 penumpang, jadi tinggal dikalikan aja, ya. Kemudian ini U-Bus U4210, jadi modelnya macam-macam, teman-teman, ya, sesuai dengan permintaan. Nah, ini yang tercepat, U-Flash, kecepatannya hingga 500 km per jam, teman-teman. Isinya 6 penumpang. Bisa lintas provinsi dan bahkan lintas pulau. Nah, ini transportasi kargo untuk barang, ya. U-Trans ini barang-barang untuk barang-barang pertambangan, pasir seperti itu. Kemudian unit container untuk barang seperti halnya kontainer biasa, akan tetapi dia kecepatannya 100 km per jam, teman-teman, ya, tanpa rem, ya. Tanpa rem, maksudnya tanpa rem di seperti halnya di kontainer-kontainer yang ada di jalanan, teman-teman. Kalau ada di jalanan banyak mengganggu kan, ada banyak sekali jenis transportasi yang lainnya, belum lagi ada rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, teman-teman. Ya. Akan tetapi karena U-Container ini memiliki lintasannya sendiri, jadi tidak ada yang mengganggu. Dia langsung bus kecepatan 100 km per jam sampai tujuan. Nah, ini lebih hemat, lebih cepat, ya. Kemudian unit container ini bisa kapasitas bebannya 30.500 kg, teman-teman. Ya. Berat maksimum kargonya 54.000 kg. Nah, teman-teman. Nah, di sini. Ini berat maksimum. Jadi totalnya, kalau angkutannya totalnya maksimal 30.500 kg. Nah, ini Yukon SPC, ini 80 km per jam, kapasitas bebannya 4.300 kg. Bisa mengangkut dengan hanya biaya sebesar $1 aja per 100 ton per kilometernya. Ya. Jadi luar biasa, murah, teman-teman. Ini U-Truck untuk bahan-bahan tambang curah, cair juga bisa. Ya. Kecepatan 150 km per jam, kapasitas bebannya 1.700 kg. Nah, perbandingan antara U-Sky Transport dan transportasi yang lainnya, kita memiliki biaya pembangunan lebih murah, yaitu sekitar 8-9 juta dolar.
Sedangkan LRT ini teman-teman yang kita bisa menemui di Indonesia sendiri ya, itu sekitar 65 juta dolar per kilometer. Jadi ya bisa mencapai 10 kali lipat lebih murah ya, daripada pembangunan LRT teman-teman. Untuk biaya operasionalnya ya kita memangkas biaya antara biaya tenaga kerja antara 30 sampai 45%. Biaya energinya ya bisa 30 sampai 50% untuk maintenance dan perawatan dan perbaikannya memangkas antara 10 sampai 20%. Jadi selain biaya pembangunannya murah, biaya operasionalnya juga murah. Ya. Jika dalam perhitungan tertentu, itu perkiraan antara 8-9 tahun itu sudah balik modal, teman-teman. Jadi luar biasa jos ya. Ini permintaannya juga banyak sekali di Indonesia. Kemarin ada teman juga yang telepon saya konsultasi, dia mau arahkan ke pendukung proyek, akan tetapi si prospek ini lebih tertarik untuk ikut merealisasikan pembangunan proyek komersialnya di Indonesia. Nah, kebetulan prospeknya ini ngambilnya juga pada saat acara di JCC, jadi memang orang proyek, teman-teman. Nah, artinya apa? Orang proyek sendiri aja lihat masa depan transportasi kita ini luar biasa bagus nih. Dia tertarik untuk merealisasikan di Indonesia juga. Nah, seperti itu. Untuk transportasi barangnya, ya kita bisa mengirimkan barang lebih cepat dan murah. Ya. Kemudian untuk transportasi kontainernya, biaya pembangunannya kita lebih murah, biaya operasionalnya kita juga lebih murah. Untuk keramahan lingkungan kita juga lebih ramah lingkungan. Seperti ini. Kita atas bawah bisa pakai seperti ini, teman-teman. Dan bahkan bisa memotong kompas karena kita bisa melewati lautan juga, selat juga bisa, ya, wilayah perairan juga bisa, seperti itu, teman-teman. Kemudian kapasitas penumpangnya kita bisa mengantarkan penumpang hingga 50.000 penumpang per jamnya. Ini dalam keadaan penuh dan ini bukan berarti satu unit varian ya, bisa beberapa unit varian. Ya, ini totalnya 50.000 penumpang di sini. Sedangkan subway ini sendiri ini masih kalah jauh ya. Kita masih kalah dengan subway karena memang subway ini kapasitasnya memang besar, teman-teman. Ya. Akan tetapi bila dibandingkan dengan LRT, monorail, bis, tram, cableway untuk kereta gantung, itu kita menang banyak, teman-teman. Ya. Untuk keramahan lingkungannya, ya kita lebih ramah lingkungan karena minimum ya footprint ya ini untuk pembangunannya minim sekali, jadi tidak perlu merusak alam. Untuk emisi reduction-nya kita sangat minim, jadi ramah lingkungan, nggak ada asap sekalipun ya teman-teman karena kita pakai elektrik ya, jadi nggak kayak BBM yang ada yang berasap seperti itu yang bisa mencemari lingkungan ya, lebih hemat dan mendukung alam. Kemudian kecepatannya kita hingga 150 km per jam. Kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada subway. Subway hanya 80 km per jam. LRT juga sama, monorail kita lebih cepat hampir 2 kali lipat. Untuk power konsumsinya ya kita lebih hemat di sini. Ini mesinnya di sini, teman-teman. Ya, di atasnya sini. Ya, ini mesinnya. Nah, ini salah satu unit varian kita kemarin didatangkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2024 ya. Teman-teman kemarin ngumpul juga tanggal 28 Mei. Ya. Kemudian untuk tingkat keamanannya kita lebih aman. Karena apa? Karena di atas tanah, above ground track ya. Kemudian anti derailment system, maksudnya anti tergelincir ya. Kemudian sudah memakai AI kontrol. Kecerdasan buatannya kita udah pakai, teman-teman. Kemudian aman dari kegiatan teroris dan bahkan vandalisme. Vandalisme yang coret-coret itu. Beda halnya dengan kendaraan biasa di jalanan dan bahkan kereta api masih
banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan, teman-teman. Ya. Untuk sertifikasi, ya penghargaan kita menyangkut semuanya, termasuk ISO, kualitas manajemen mutu berstandar internasional. Jadi ketika ada muncul pertanyaan-pertanyaan teman-teman seperti halnya apa kendaraan ini aman nggak nanti apa misalnya meledak di jalan kah atau kendaraan ini bisa diaplikasikan di mana, ya kan? Bisa nggak di sini? Nanti tahu-tahu macet di jalan seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meragukan tentang teknologi ini. Karena kita bukan ahlinya, ya kita tinggal lihat aja para ahli sudah mengesahkan atau belum. Dan bukti dari pengesahan para ahli tersebut adalah sertifikatnya. ISO kita sudah dapat, ya kan? Manajemen mutu kualitas internal juga dapat, sertifikat juga sudah dapat, sertifikat lolos uji, ya, untuk bisa dilepas ke pasar, kita izinnya juga sudah dapat. Jadi secara otomatis masalah-masalah seperti itu sudah melalui uji coba yang sangat ketat, ya teman-teman. Dan kita lolos akan hal itu saat sekarang ini, teman-teman. Ya. Kemudian kita diberitakan di berbagai media massa, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat di website ust.inc di bagian news, di situ nanti ada sumber-sumber seperti ini, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul nih beritanya apa saja. CNN bisnis apa beritanya, tinggal diklik aja, ya kan? NBC beritanya apa, tinggal diklik aja. Jadi berbagai media massa secara internasional sudah memberitakan kita. Jadi ketika kita itu ragu akan sebuah informasi, enak membuktikannya teman-teman. Ya, kita tinggal cari aja sumber informasi yang netral, yang dipercaya oleh publik. Yaitu apa? Salah satunya media massa ini. Nah, ini nggak cuman bersumber dari satu negara atau satu media massa saja, teman-teman. Ya. Bersumber dari berbagai negara dan berbagai media massa. Artinya apa? Artinya informasi yang diberikan di sini valid. Ya. Kita juga bekerja sama dengan ITS Indonesia, Intelligent Transport System, yang dimana kemarin tanggal 27 Mei 2024 mengadakan forum, ya Asia Pacific Forum, yaitu pameran transportasi yang diselenggarakan di JCC, Jakarta Convention Center, teman-teman, dan sebagian dari kita juga hadir di sana, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang hadir banyak sekali kemarin antusiasnya, teman-teman. Ya, nanti kita coba untuk minta yang hadir di acara pada malam hari ini untuk sharing ya, antusiasnya nanti ya. Kemudian ini saya juga ketemu sama orang yang luar biasa yang membawa proyek ini di Indonesia juga, yang memperkenalkan saya tentang luar biasanya proyek ini ya, Mr. Edwin Soru. Teman-teman, luar biasa dahsyat ya. Momen-momen seperti ini tidak bisa dilupakan ya, teman-teman. Kalau kita lupa, kita harus lihat lagi dokumentasinya. Agar apa? Agar kita tetap terjaga keyakinan kita akan proyek ini, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat video tentang Sky Transport. Business success depends on how advanced are the solutions offered by a company. This formula became a starting point when in 2015 we turned the first page of the technologies incorporated its history. Responsible transport. All things possible. Wanted to give customers the perfect we are ready for any task. The path traversed by Unitsky's Train Technologies Incorporated is an experience of difficult victories that have tempered our team. Today, the company has more than 60 design bureaus, a 9-story office building, and more than 1,000 specialists. Our profession is the development, design, and operation of UST conferences. There are schools in engineering, construction, transport, and infrastructure that work for the company has a full set of competencies. It is accredited as a technical organization by the National Academy of
brands and the most modern technical equipment. This is the style we adhere to. In order to guarantee the best quality, we strive to monitor our developments from the first sketch to implementation. Our production center is part of a single design, manufacturing, final assembly, and testing. Optimize production elements in the shortest possible time. Manufacture mods, automation and safety systems, energy storage, and electric motor. To achieve the results, we have built several special certification conferences, different types of roads, and different models of transport, two types of climatic conditions, 60 hectares of test and demonstration areas in Belarus and the UAE, laboratories, energy and infrastructure, service centers, control rooms, control systems. These sites carefully test our solutions to ensure their effectiveness, safety. These solutions are designed, manufactured, and operated in accordance with international standards. As proof of this, in 2021, we, for the first time, received a certificate of conformity from TUV-SW, the world's leading organization in the field of safety and quality. Not stopping there, Unitsky Strength Technologies Incorporated is constantly improving its products. Success depends on effectiveness of the proposed solutions. Estimate performance. Trying to imitate anyone who is nearby. Optimal transport conferences. Nah, luar biasa dahsyat ya, Sky Transport ini teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, kita sedang membangun proyek pilot yang dimana peran penting dari proyek pilot ini adalah awal dari perusahaan ini menjadi besar. Ya, awal dari perusahaan ini bisa menghasilkan keuntungan. Karena tanpa adanya proyek pilot ini, perusahaan tidak bakalan bisa beroperasi. Ya. Proyek pilot ini ya berperan untuk menciptakan ya teknologi kita, mengujinya dan untuk mendapatkan izin dan sertifikasi. Yang paling penting adalah izin sertifikasi. Kalau nggak ada izin kita untuk jualan produk ke negaranya dan bahkan luar negeri, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, inilah mengapa proyek pilot ini kita bangun bersama. Nah, di sini. Proyek pilot ini memiliki 15 tahapan pembangunan, teman, dari tahun 2015 ini, teman. Tahapan kedua selesai, 3 selesai, 4 selesai, sampai 14 ini selesai. Kita saat ini sudah berada di tahapan ke-15. Jadi kalau teman-teman masih ragu akan apa buktinya, ya tinggal lihat aja pembangunan yang sudah direalisasikan dari tahap 1 sampai 14 ini, teman-teman. Karena pada saat sekarang ini kita sudah tahap akhir pembangunan. Ya, ini adalah kesuksesan besar yang tidak bisa dibantah oleh siapapun ya tentang perusahaan. Dan bahkan di komersial tahap awal ini ya tahun 2021 kita sudah mencapai tahapan komersial atau kita sudah bisa jualan produk. Pada saat itu proyek yang kita jual yaitu Unilight, teman-teman. Kemudian kita sudah lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual. Telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek komersial. Yang paling besar startnya adalah tahun ini. Kita doakan bersama-sama agar banyak sekali ya pembayaran lisensi untuk realisasi proyek komersial di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan kemarin teman-teman ya berdasarkan bocoran dari Pak Sani Sohu ya Direktur utamanya PT Unitsky Nusantara Technologies yang menangani proyek komersial di Indonesia itu ada setidaknya 5 proyek komersial yang sudah positif akan dibangun di Indonesia. Nah, dan kita terus berproses untuk menambah ya nominalnya
semakin banyak dan bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Kemudian kerjasama di berbagai negara, benua Afrika, Asia, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Jadi semua benua pasar kita, teman-teman. Kemudian hanya tersisa satu stek pembangunan saja, bekerjasama dengan ITS Indonesia untuk perluasan proyek komersial. Jadi di sini teman-teman keuntungannya. Ketika teman-teman saat sekarang ini ya, mungkin yang belum join, baru mau join teman-teman di sini. Teman-teman jelas lebih cepat masa tunggunya karena finishnya nanti berbarengan, bersamaan. Mau join di stek 1 kah, stek 2 kah, 3 kah, 13 kah, ya, 15 semuanya finishnya sama. Pembagian dividennya juga di waktu yang sama, nanti pada saat listing marketnya di waktu yang sama, teman-teman. Nah, di sini sistem ya dengan sistem patungan melibatkan nilai aset. Ya, kita lihat penelitian selama puluhan tahun. Seharusnya jika teman-teman sebagai co-owner aslinya, teman-teman harus mengadakan penelitian selama 40 tahun. Keburu tua, teman. Ya, biar Mr. Yunitski saja yang tua. Ya, kita jangan keburu tua. Biar Mr. Yunitski aja yang tua mengambil lamanya waktu penelitian. Dan tentunya kita bukan seorang ilmuwan yang setara Mr. Yudhiski. Namun ya, kita bisa mengambil bagian dari pekerjaan puluhan tahun Mr. Yudhiski. Ya. Kemudian dikerjakan oleh tenaga ahli jebolan Eropa. Kalau kita misalnya kepengen bangun perusahaan seperti ini, teman-teman, kita harus rekrut insinyur-insinyur ya jebolan Eropa yang benar-benar mengerti tentang sebuah teknologi, sebuah transportasi, teman-teman. Dan kita jelas itu sangat pusing sekali. Nah, tapi kita nggak perlu pikirin itu. Ya, kita nggak perlu mikirin itu. Karena apa? Karena ada peluang sepertinya dibuka oleh Mr. Yunitski. Kemudian ribuan negosiasi di berbagai negara. Ini repotnya minta ampun, teman-teman. Ya, repotnya minta ampun. Kita harus menjalin hubungan di negara A, negara B, negara C, nemuin si A, nemuin si B, nemuin si C, repotnya minta ampun. Ya, untuk negosiasi, khususnya negosiasi proyek komersial. Akan tetapi, karena kita bekerja sama dengan perusahaan ini, teman-teman, dengan Sky Transport ini, kita tinggal tidur pun, ataukah kita beraktivitas bekerja seperti biasanya, ini akan bekerja secara autopilot, otomatis. Ya, akan tetapi memang ada yang mengerjakannya. Modal senilai ratusan juta dolar. Jika kita bangun nih, misalnya perusahaan yang mirip-mirip Sky Transport ini, kita butuh modal ratusan juta dolar. Bayangin, uangnya dari mana? Modalnya sangat besar sekali. Ya. Akan tetapi, karena kita mengambil peluang melalui Yayasan Kereta Sky Nusantara ini, teman-teman, kita modalnya bisa fleksibel. Mau modal kecil, sedang, dan bahkan lebih besar, tergantung kemampuan ekonomi teman-teman, kita seperti layaknya orang yang memiliki perusahaan. Cuman jelas sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah, bagaimana caranya mendukung proyek? Jelas di sini ya, karena kita sudah legal di Indonesia, maka syaratnya pertama adalah daftar sebagai anggota yayasan. Kemudian daftar di situs Skyward Community, kemudian mengambil paket kontribusi, mengikuti info terkini. Untuk pendaftaran sebagai anggota yayasan, nanti mengisi form seperti ini di grup, nanti kita share, sudah kita share juga, jika hilang bisa minta lagi, tinggal diisi aja, tanda tangani bermaterai, ya 10.000, ini di print ya, di print fisiknya, kemudian ditempelin materai 10.000 tanda tangan, pada saat menandatangani di foto, ya dokumennya yang sudah diisi di foto, dikirim ke email Kereta Sky Nusantara, kemudian fisiknya dikirim ke kantor yang ada di Surabaya. Nanti lebih jelasnya bisa menghubungi mitranya masing-masing. Nah, ini sistem mendukung proyeknya, ini kontributor, register sebagai anggota akun, ya, kemudian mengambil paket kontribusi, paket ini untuk realisasi pembangunan proyek. Untuk kontribusinya, teman-teman secara sukarela ke rekening yayasan ini, Kereta Sky Nusantara, ya. Ini sifatnya juga tidak wajib seikhlasnya untuk mendukung, karena untuk pengoperasian yayasan ini
kita bersama-sama ya yang mengoperasikan teman-teman ya. Dan ada biaya juga setiap tahunnya yang harus kita penuhi, makanya ini kita harus potong bersama-sama karena untuk kepentingan bersama-sama. Kemudian untuk mendukung proyek secara internasional ya, kita deposit dolar untuk pengambilan paket di akun ini untuk kontribusi melalui platform yang disediakan oleh Skyward Community. Nah, keuntungannya, benefitnya ikut menjadi bagian dari proyek visioner, mendapatkan reward portion, mendapatkan peluang sebagai co-owner perusahaan, memiliki komunitas untuk pengembangan diri. Nah, reward portion didapat hanya bagi yang mengambil paket kontribusi melalui akun SWC, teman-teman. Ya, apa itu portion? Portion adalah bagian dari kepemilikan aset kekayaan intelektual perusahaan yang memiliki nilai kekayaan intelektual sebesar $1 per portionnya. Jadi ketika teman-teman berkontribusi ikut membangun ya proyek di Sky Transport yang sudah berada di stake 15 ini, maka teman-teman sudah mendapatkan portion tersebut. Jadi nanti ada pilihan paket-paket kontribusi yang bisa teman-teman pilih dan di situ sudah ada keterangannya berapa banyak portion yang akan teman-teman terima atau teman-teman dapatkan sebagai hadiahnya ya. Kemudian diskon portion. Reward portion yang dihadiahkan oleh perusahaan induk karena telah mendukung proyek berupa portion yang telah diberi diskon dari nilai normalnya, yaitu antara 1:14 hingga 1:47. Artinya dengan $1 seharusnya cuma mendapatkan 1%, tapi dengan diskon 1:14 maka mendapatkan 14 portion. Ya, di sini. Jadi sudah didiskon nih teman-teman ya, dari harga normal. Keuntungannya memiliki portion sebuah perusahaan sama artinya memiliki aset perusahaan. Artinya jika perusahaan menghasilkan keuntungan, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang diciptakan secara global. Dan pada saat perusahaan listing market, maka nilai portion Anda bisa mencapai 1 sampai $10 setiap portionnya. Nah, di sini teman-teman ya, ini portion kedudukannya. Ini portion. Nah, nanti pada saat perusahaan IPO, dia akan menjadi share atau saham. Nah, pada saat listing market, ya IPO ini sekitar 6 sampai 9 bulan waktunya. Kemudian stok ketika listing market ini sudah bebas diperdagangkan di bursa saham nih, teman-teman. Ya, ini namanya stok ya. Di stock exchange ya. Nah, di sini ini nilai saat ini yang termahal. Ya, ada yang lebih murah, ini yang termahal karena sesuai dengan paket kontribusi yang diambil ya, teman-teman. Kalau misalnya ini 0,058 teman-teman, mendapatkan reward portion nilai ini teman-teman. Pada saat listing market harganya $1 saja, itu keuntungannya mencapai 1.724%. Kalau bisa mencapai $10, keuntungannya 17.241%. Listing market ini hanya akan terjadi bila perusahaan menyelesaikan stake 15. Jadi kita di stake akhir ini tinggal sebentar lagi, insya Allah kita sudah listing market ketika target proyek sudah selesai. Dan dikabarkan target pembagian dividen sudah mulai tahun depan. Jadi ya investasi cuma beberapa tahun saja teman-teman sudah mendapatkan keuntungan dari reward portion yang teman-teman dapatkan dari mendukung proyek teman-teman ya. Nah, apa yang melandasi harga ya saham itu 1 sampai $10? Di sini teman-teman. Ini data yang kita peroleh di sepanjang perusahaan-perusahaan yang IPO, ada 149 perusahaan yang IPO sepanjang tahun 2023. Ya. Itu rata-rata memang ada $10 ya, ada yang $4, $5, ada yang $23, teman-teman, ada yang $30, $17 ya kan. Jika kita akan menjual cabai di pasaran dan kita tidak tahu harga di pasar, ya harga yang berapa yang mau kita jual, ya yang paling enak adalah lihat harga pasar. Harga pasar, harga cabainya berapa. Yaitu kita jualnya di harga itu kan. Ya sama di sini. Ya, karena kita berhubung listing market, nanti kira-kira harganya di pasar itu berapa. Lihat aja perusahaan yang sudah masuk pasar, harganya berapa. Nah ini, $10, belasan dolar, ada $23, ya ada $30. Tinggal dikalikan aja, teman-teman punya berapa portion. Ya, seperti itu. Pak, ini apakah pasti perusahaan ini bisa listing market?
bursa saham, apalagi skala internasional, itu memang diperuntukkan bagi perusahaan untuk listing market, teman-teman. Nggak ada perusahaan di dunia, nggak ada bursa saham yang anti perusahaan, nggak ada. Ya. Yang namanya bursa saham itu memang diperuntukkan bagi perusahaan yang listing market, yang akan listing market, yang memenuhi syarat untuk listing market. Jadi memang sudah disediain tempatnya. Ibaratnya kalau kayak pasar. Kalau teman-teman lihat ada pasar misalnya tradisional, teman-teman mau jualan di situ, boleh nggak? Ya boleh, jelas boleh, asalkan memenuhi syaratnya. Memenuhi syaratnya di situ. Mungkin kalau di pasar-pasar biasa ya, teman-teman harus daftar dulu sebagai anggota, mungkin kan seperti itu. Saya sendiri juga nggak tahu. Karena tetapi kalau perusahaan, ya syarat utamanya perusahaan untuk listing market itu utamanya ya, PR utamanya. Yang lain-lainnya bisa dikejar, mungkin bisa administrasi kan, syarat-syarat yang dokumen dan lain-lain seperti itu. Tapi syarat utamanya perusahaan harus sudah memasuki komersial. Dan Yuskay Transport saat sekarang ini sudah memasuki komersial. Jadi Yuskay Transport ini sudah berupaya untuk memenuhi syarat untuk listing market. Itu adalah bukti telaknya, teman-teman. Ya, nggak bisa dibantah oleh siapapun karena bukti telaknya. Apa bukti bahwa perusahaan itu listing apa itu namanya memasuki komersial? Ya, perusahaan secara aktif mengadakan pameran dan bahkan kemarin di Indonesia membawa salah satu unit varian kita yaitu uh, Ubike ya, Unibus sih, Unicar, Unicar berisi 6 penumpang. Ya, fotonya tadi. Ya jelas, apalagi sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama kita, Bapak Sami Sori, PT Uniski Nusantara Corporation, kalau di Indonesia sudah 5 proyek komersial. Ya. Dan nantinya akan terus bertambah. Itu baru Indonesia. Belum di India, belum di Eropa, belum di Amerika, dan bahkan kemarin info terbaru, ya, Mr. Uniski mendirikan perusahaan pemasar yang disebut Uskytex, itu khusus untuk menangani proyek-proyek komersial di Amerika. Ya, luar biasa, Jos. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya. 4 pilar, mengapa Anda mendukung proyek? Mewujudkan visi mulia, proyek infrastruktur transportasi, ya 50% market transportasi internasional, mengamankan aset berskala global. Nah, ini teman-teman. Ya, itulah ya brainstorming ya pada malam hari ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kemarin yang ikut acara, ya videonya sudah saya start di Jakarta, bisa memberikan kesan-kesan agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui ya kesan-kesan yang teman alami pada saat acara di Asia Pacific Forum kemarin. Oke, silakan, sudah saya unmute dan start video.
Nah, ini gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini nih berkontribusi untuk ibaratnya membangun satu rumah sebagai contoh saja. Nah, ketika rumah sebagai contoh ini sudah selesai ini, rumah dari contoh ini untuk dibuat contoh ya ke market. Jadi dengan adanya satu contoh ini aja, proyek pilot yang kita bangun ini, kita bisa jualan unlimited produk. Karena apa? Konsepnya sama dengan perumahan seperti ini. Jika pelanggan kita kepengen ambil rumah kita ataukah proyek kita, dia harus membeli lisensi dulu. Sistemnya lisensi, teman-teman. Dan itu nilainya 10% dari nilai proyek. Entah itu membangunnya mau 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, intinya untuk mengamankan posisi proyek, pelanggan harus membeli lisensi dulu. Dengan begitu, ya, kita nggak perlu menambah modal lagi. Karena dengan hanya satu contoh ini, ya, kita bisa membangun begitu banyak fasilitas perumahan elit. Ya, inilah ya perumahan kita, ekosistem Blue Sky Transport, sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa besar, ya, yang akan mendatangkan capital gain, ya, dan dividen atau bagi hasil setiap tahunnya. Ini adalah sebenarnya cara cerdas ya untuk melipat gandakan aset kita, teman-teman. Ini momen sangat langka. Momen-momen seperti ini nggak selalu ada ya. Model bisnis seperti ini ya. Jadi model bisnis itu ada dua macam, teman-teman. Seperti halnya fast moving. Fast moving itu kayak kita bisnis apa itu namanya produk-produk ya, yang biasa diperdagangkan secara retail ya, seperti halnya sabun ya, kemudian makan makanan itu. Kalau kita misalnya itu ingin pengembangan, ya jelas modalnya mengikuti, modalnya juga semakin besar. Jadi bisnisnya semakin besar, modal yang diperlukan juga semakin besar. Contohnya nih, kita bikin toko di sini. Kalau kita pengen buka cabang, kita harus keluar modal lagi untuk bangun di wilayah A. Kita bangun lagi di wilayah B. Kita bangun lagi di wilayah C. Jadi modalnya berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnisnya. Akan tetapi kalau di kita ini, ya ini seperti model perumahan. Kita cukup bangun satu contoh, kita bisa unlimited jualan. Karena apa? Karena untuk jualan kita nggak perlu modal lagi. Dengan adanya sistem lisensi. Jadi pelanggan kita yang ngasih modal kita dulu untuk merealisasikan proyek. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah yang membuat pertumbuhan ya, aset kita itu bisa bergerak secara benar-benar eksponensial. Apalagi ini skalanya bukan skala perumahan saja, satu komplek perumahan. Akan tetapi ini skalanya internasional, teman-teman. Jadi luar biasa besar. Nah, dan tentunya untuk proses untuk membangun bisnis yang luar biasa besar ini juga perlu waktu juga nih, teman-teman. Makanya teman-teman harus tahu konsekuensinya. Bisnisnya makin besar, secara otomatis waktu yang diperlukan juga sedikit lebih lama. Nah, seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Bagi teman-teman yang sharing atau bertanya, silakan. Ada nggak kemarin yang datang di acara Asia Pacific Forum? Nah, dividen itu kalau saya sendiri ya, yang jelas dividen di awal ya, itu seperti halnya kita buka toko itu loh, teman-teman. Ya, kalau kita buka toko di awal-awal jelas pelanggannya masih sedikit ya kan.
Ya tentunya dividen di awal-awal ini ya paling sedikit sendiri dia setelah dividen selanjutnya. Paham ya? Dividen awal ini adalah dividen paling sedikit bila dibandingkan dividen di tahun-tahun berikutnya. Ya, paling sedikit. Ya, kalau paling sedikit itu berapa? Kalau paling sedikit teman-teman sudah meramal Rp1.000 itu ya remuk juga. Kebanyakan. Ya, ya normalnya lah. Ya memang bisa nih Rp1.000 gitu kan. Bisa. Ya. Buat. Tapi kalau itu ibaratnya kalau saya terlalu tinggi gitu. Kalau di awal Rp50 gitu atau Rp30 gitu udah syukur alhamdulillah. Yang penting terima dividen dulu gitu. Karena startnya. Mengapa Pak kok semakin sedikit ke depannya semakin banyak? Karena sistem multi year. Paham sistem multi year teman-teman? Proyek itu nggak ada yang langsung cash, langsung misalnya proyek pembangunan jalan tol butuh biaya berapa? Misalnya 500 M, langsung cash duitnya ada 500 M, itu nggak ada. Saya kemarin itu juga pernah ke proyek-proyek itu, salah satunya JLS itu teman-teman. Itu memang multi year, itu pun nggak disokong satu orang. Investor juga, tapi cuman mereka mainnya banyak, MM-an. Jadi uang ratusan ribu per bulan atau jutaan per bulan itu nggak nerima ya proyek-proyek semacam itu. Ini miliaran langsung teman-teman. Ya. Kapasitasnya besar. Ya, seperti itu. Jadi pertama multi year. Kalau multi year, kalau misalnya tahun ini nih misalnya yang masuk lisensi pembayaran lisensi misalnya ada 50. Ada kemungkinan nggak tahun depan ada pembayaran lisensi lagi? Kan ada, omset baru kan ada, setiap tahun ada. Lagi perusahaan promosi, membangun bernegosiasi di berbagai negara. Dan kita sudah bekerja sama dengan badan yang profesional, salah satunya Discovery. Ya. Nah, kalau pembayarannya multi ya berarti otomatis kan cicilan. Tahun ini dibayar, tahun depan bayar lagi proyeknya, tahun depan lagi bayar. Secara otomatis semakin banyak kan semakin menggulung, semakin besar semakin besar. Ya, ya itulah dasarnya bahwa pembagian dividen yang pertama kali itu pasti yang terkecil. Seperti itu. Kemudian untuk proyek di Indonesia sudah ada update berita terbaru, Pak. Nah, kemarin yang terbaru sama yang teman-teman yang datang di acara apa Haris Hotel kemarin setelah kita mengunjungi acara Asia Pasifik Forum ya di Jakarta kemarin, itu yang bocoran dari Pak Samisoru ya ada setidaknya 5 proyek di Indonesia. Nah, itu nanti akan insya Allah akan terus bertambah dan bertambah teman-teman. Ya. Ini awal yang bagus menurut saya. PT Uniski Nusantara Technologies itu PT apa, Pak? Kemarin ada yang tanya juga di situ. Teman-teman, jika searching di Google, yang sempat membuat kita heboh tahun 2019 itu, proyek Sky Transport atau apa Skyway ya dulu, proyek Skyway dibekukan ya, oleh PT yang dibekukan adalah perusahaannya adalah PT Skyway Tax Indonesia, gitu kan? Ya kan? Itu saya jika teman-teman roll ya apa itu namanya rekaman Zoom saya di YouTube kemarin itu saya menanggapi yang namanya dibekukan pasti ada dicairkan ya. Yang namanya es itu air itu kalau dibekukan pasti ada pencairan, dicairkan lagi ya. Ya PT Uniski Nusantara PT Uniski Nusantara Technologies inilah pencairannya. Ya. Jadi dulu ada masalah sama itu yang membekukan bukan pemerintah Indonesia loh ya. Itu yang membekukan bukan pemerintah Indonesia, yang membekukan Mr. Uniski sendiri. Jadi itu masalah internal teman-teman ya, internal perusahaan. Jadi kalau orang awam mereka pasti berpikir, oh ini dibekukan oleh pemerintah. Itu bukan dibekukan oleh pemerintah. Itu dibekukan oleh Mr. Anatoly Yunitski sendiri. Itu masalah internal perusahaan. Ya. Mengapa kok dibekukan? Karena ada masalah. Ya. Kemudian dicairkan kembali, lahir kembali.
PT Unitsky Nusantara Technologies yang saat sekarang ini direktur utamanya Bapak Sami Sohu. Kantor pusatnya di Jakarta. Nah, itu yang menangani segala proyek komersial yang ada di Indonesia saat sekarang. Ya. Dan juga yang juga ikut membantu mendatangkan salah satu unit varian kita dari Dubai ya kemarin ke Jakarta. Teman-teman foto-foto kemarin ya. Kemudian apalagi mengenai listing market kisaran tahun berapa ya? Apakah di atas? Kalau saya sih lebih optimis di bawah 2030, teman-teman. Ya. Karena sepengetahuan saya rata-rata perusahaan yang listing market itu setidaknya dia sudah bagi-bagi dividen selama 3 kali berturut-turut dia sudah bisa IPO listing market. Ya. Sedangkan targetnya untuk pembagian dividen ya itu tahun depan, tahun 2025. Ini target ya. 2025, 2026, 2027. Jadi kalau listing market ya perkiraan antara 2028. Dari itu. Kalau saya optimisnya di bawah 2030. Sorry itu teman-teman. Mengapa? Karena IPO sendiri perusahaan itu butuh. Yang lebih butuh IPO itu bukan kita. Kita itu paling butuhnya ya butuh cuma buat beli rumah lagi, lunasi hutang ataukah segera resign dini karena malas kerja ya kan? Ataukah sudah bosan sama bosnya masing-masing kan begitu. Tapi yang ngebet IPO itu justru perusahaan itu sendiri. Mengapa? Kita kembali lagi ke tujuan awal mengapa sebuah perusahaan itu IPO. Sebuah perusahaan untuk IPO itu tujuan utamanya menambah suntikan modal baru. Itulah mengapa proses IPO ini biasanya sama perusahaan-perusahaan yang utangnya banyak, mau bangkrut ya, dia jalan keluarnya IPO agar dapat suntikan modal lebih besar lagi. Seperti yang dialami oleh Goto kemarin. Goto itu IPO karena utangnya banyak. Itulah mengapa pada saat IPO listing market dia harga sahamnya turun. Ya. Sekarang kalau nggak salah ada 50 perak kalau nggak salah ya. Goto itu ya. Teman-teman bisa searching aja di Google. Ya. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya, Yuskai Transport itu nggak punya hutang. Kita perusahaan yang benar-benar sehat. Kita IPO tujuannya untuk pengembangan proyek yang besar. Karena teman-teman tadi jika menyimak ada 4 proyek ya, ada 4 jenis proyek di situ. Yuskai Transport, kemudian apa? Biomus Utera, kemudian Smart City, Kota Cerdas Buatan, yang bisa menampung setidaknya 4.000 penduduk di situ. Kemudian yang keempat, U-Space, ya, luar angkasa. Ini proyek-proyek kita yang akan kita kembangkan. Jadi IPO itu tujuan utama perusahaan. Karena yang lebih diuntungkan adalah perusahaan. Ya. Kalau kita itu ibaratnya kecipratan lah, ya. Jadi santai aja. Kemudian terkait teknis angkut penumpang nggak banyak itu gimana? Misal ada 100 penumpang, apakah unitnya berjejer? Apa gimana Pak? Biar angkut langsung banyak. Ya. Jadi kan unit varian kita itu banyak. Ya, tidak. Nah, ada yang memang khusus untuk pariwisata, ada yang memang khusus untuk penumpangnya trafficnya nggak begitu banyak, ada yang khusus untuk yang trafficnya banyak kayak kereta api. Sorry. Nah, kalau kereta api seperti layaknya kereta api itu bukan string lagi, teman-teman bisa lihat yang Unibus B-Rail itu relnya itu 2 di atas relnya, jadi bukan string. Jadi teman-teman bisa lihat di video atau gambar di websitenya usd.inc jika belum pernah lihat ya. Itu gerbongnya itu bisa digabung-gabung, itu namanya Unibus B-Rail ya. Itu baru kayak kereta api ya, kayak kereta api. Jadi fleksibel sekali. Pengen perlu apa kita layani ya. Ada kebocoran proyek yang akan dibangun di Indonesia di mana lokasinya? Nah, ini masih di bawah rahasia teman-teman ya, proyek-proyek seperti ini rahasia.
teman-teman baru bisa lihat nanti setelah realisasi proyek, karena ini nominalnya sangat besar. Ya. Nominalnya sangat besar. Jadi teman-teman gini ya, teman-teman harus tahu perbandingan proyek modal untuk proyek percontohan, stik 1 sampai 15 di apa namanya yang dibangun di Belarus dan di Sharjah, Uni Emirat Arab, dengan proyek komersial, teman-teman. Ya. Kebutuhan dana itu sekitar 375 juta dolar untuk pembangunan proyek pilot. Selesai ya nanti ya, stik 15 selesai. Itu setara, ya nilainya itu setara proyek komersial, ya itu sepanjang kalau nggak salah 375 km. Ya, 375 km. Cuman 375 km. Dan itu sudah deal proyeknya di Sharjah, Uni Emirat Arab. Kita udah sebenarnya kalau backupan modal nih kita sudah setara nih, ya dari modal yang kita keluarkan sama proyek komersial yang akan kita jual. Kita posisi sudah aman, tinggal waktunya aja. Ya. Kemudian sementara yang kita tahu trek lintasan itu datar. Bagaimana jika treknya naik seperti di puncak Bogor, ya di puncak Bogor. Nah, tentunya teman-teman ini ada tenaga ahli, ya ada tenaga ahli yang mengatasinya. Kemungkinan ya di apa itu namanya diakali panjang pilarnya itu, mungkin yang tinggi, ya kan? Pilarnya pendek, yang jauh pilarnya. Jadi itu sudah ada tenaga ahli yang bagian pembangunan seperti itu, disesuaikan dengan medannya, gitu teman-teman. Ya. Apabila tahun 2025 dividen turun, apakah setiap tahun selanjutnya dividen akan turun terus? Jelas. Ketika perusahaan itu membagikan dividen, itu setiap tahun perusahaan akan membagikan dividen. Dividen itu bukan beban ya teman-teman ya. Ya, yang bahaya itu beban. Jadi dalam sebuah perusahaan itu ada biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan, yang itu bersifat beban, dan ada yang bersifat bukan beban. Ya. Apa yang biaya operasional atau yang wajib yang berupa beban? Ini kalau di laporan keuangan dia masuknya di beban. Apa? Ya seperti operasional apa? Peralatan, operasional listrik, gaji karyawan itu wajib. Perusahaan mau untung mau rugi itu pasti terpenuhi. Kalau macet ya perusahaannya macet. Kemudian yang kedua, dividen. Dividen itu nggak masuk. Mengapa Pak kok nggak masuk beban? Karena apalagi perusahaan kita, dividen kita itu sudah ditentukan 20% dari laba bersih. Jadi ibaratnya gini kok, kalau teman-teman ibaratnya jualan sate lah ibaratnya, kita kasih contoh yang sederhana jualan sate gitu kan. Misalnya saya nih jualan sate gitu kan. Saya emang dari nol nih mulai. Nah, jadi rombong dari teman saya ya kan, modal dari teman saya gitu. Nah, nanti dibagi nih 50% 50% keuntungannya. Dalam satu malam saya sate ini ya ada misalnya 100 tusuk udah habis. Keuntungan saya misalnya 100.000. Ya. Untung bersih ini 100.000. Kalau saya ngasih 50.000 ke teman saya yang modalin saya tadi, saya rugi nggak? Jelas nggak rugi, itu bukan beban. Kalau 50%-nya baru untuk saya. Nah, jadi dividen itu pembagian dari laba bersih. Cuman di Indonesia itu biasanya dividen itu dibagikan setelah laporan keuangan diterbitkan. Ya, dividen bagian setelah laporan keuangan diterbitkan. RUPS, rapat umum pemegang saham, ini dividen dibagikan nggak? Kayak gudang garam kemarin, itu RUPS didapatkan, dividen nggak jadi dibagikan. Ya udah, nggak dibagikan ya para pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa. Keputusannya di RUPS.
Akan tetapi Sky Transport itu enggak pakai sistem seperti itu, sudah ditetapkan. Intinya 20% dari keuntungan bersih perusahaan itu dibagikan. Jadi nggak perlu RUPS. Mengapa? Itulah perbedaannya perusahaan patungan dengan perusahaan yang dibangun oleh konglomerasi. Ya. Kalau perusahaan patungan itu lebih kebijaksanaannya itu lebih mementingkan orang banyak karena perusahaan tahu dia nggak bakalan bisa berdiri tanpa kita ini, teman-teman. Jadi sudah ditentukan sejak awal. Terus yang 80% kemana, Pak? Diinvestasikan kembali. Itulah yang membuat volume bisnis kita itu setiap tahunnya semakin besar. Sehingga dividen yang dibagikan akan semakin banyak. Seperti itu. Terkait geopolitik di Rusia, adanya perang, apakah ada efek terkait proses komersial Hyundai kita? Adanya perang, apakah efek terkait? Nggak ada dampaknya, teman-teman. Belarus itu bukan Rusia, ya, dan negara aman di sini. Rusia itu kecil, teman-teman bisa lihat di peta lah, ya. Rusia itu kecil, apalagi Belarus. Belarus itu cuma sebelahnya. Memang Belarus itu lebih membela Rusia, tapi pada saat sekarang ini ya teman-teman saja. Kemudian Mr. Yuniski tahu memang ada resiko seperti itu. Rusia kan jagonya perang. Itulah mengapa dia ekspansi kemana? Uni Emirat Arab yang benar-benar aman. Di Sharjah. Itulah mengapa kita menjadi bagian dari proyeknya Sharjah Research Technology Innovation yang diberikan lahan terbesar di proyek pemerintahan Sharjah tersebut, yaitu seluas 28 hektar. Punya kita yang terbesar, teman-teman. Keren nggak? Kalau pemerintah UAE, ya Uni Emirat Arab itu nggak percaya proyek kita, nggak mungkin kita dikasih lahan sebesar itu untuk pembangunan proyek percontohan kita. Gitu. Dan sekali lagi, kita di sini itu tujuan utama untuk membangun proyek pilot ini, tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan nilai kapitalisasi atau nilai kekayaan intelektual. Ya. Setelah proyek pilot ini selesai, perusahaan sudah disertifikasi, lolos uji, dan mendapatkan sertifikat-sertifikat, itulah kekayaan intelektual kita, teman-teman. Ya, itulah kekayaan intelektual. Itulah mengapa kita jualan lisensi, bukan jualan proyek, jualan lisensi. Lisensi itu kayak franchise, gitu. Ya, lisensi itu kayak franchise. Jadi teman-teman misalnya kepengen punya Indomart, ya teman-teman tinggal beli aja lisensinya di Indomart, teman-teman tahu abracadabra langsung jadi teman-teman punya Indomart cabang di situ. Tapi lisensi itu seperti itu. Lisensi itu cuma hak izin. Coba bayangin, kita cuma jualan hak izin, keuntungannya seberapa besar? Besar sekali, dan itu langsung masuk laba bersih. 10% dari nilai proyek itu langsung masuk laba bersih. Mengapa? Lah apa yang dijual cuma izinnya doang, lisensi. Nah, lisensi ini sifatnya abadi, teman-teman. Lisensi ini. Misalnya Belarus nanti ibaratnya dibom. Kita udah dapat lisensi ini, pengakuan seluruh dunia. Kapasitasnya internasional lisensi ini. Ya. Jadi inilah yang membuat proyek kita itu semakin lama itu semakin aman. Sorry itu. Dan kita sudah mendapatkan sebagian besar lisensi. Tinggal beberapa unit varian termasuk UFlash ya. Itu memang kita belum. Itulah PR utama kita untuk nantinya ya di stake 15 ini yang harus kita selesaikan. Kemudian prosedur dividen itu masuk akun utama SB berupa dolar atau rekening berupa rupiah, berupa dolar. Makanya ya teman-teman, jangan sampai kehilangan itu alamat emailnya, itu asetnya teman-teman. Ini perusahaan beneran loh, bukan main-main. Ya, kalau nggak percaya teman-teman cari dana dulu sekitar 22-25 juta, langsung terbang ke Sharjah Uni Emirat Arab sana, tinggal lihat map naiknya pesawat apa ya,
tinggal lihat di Traveloka pesawatnya tujuannya lewatnya mana-mana, ya kan? Nanti apa pesan hotel tinggal lihat di Traveloka, nanti di sana tinggal naik bis jurusan SRTI Park ini. Teman-teman akan nemuin proyek yang kita kerjakan bersama-sama. Ini beneran proyek, ya. Jadi itu semuanya. Keuntungannya itu nanti terkoneksi sama alamat emailnya teman-teman. Itu jangan sampai hilang alamat email. Kalau hilang ya segera diproses pergantian alamat email. Nanti bisa konsultasi ke mitranya masing-masing biar dibantu jika alamat emailnya hilang atau HP-nya pernah hilang ataukah error rusak, data semua hilang seperti itu, masih bisa ditolong. Ya. Setelah masuk ke akun, ya tinggal ditukar ke rupiah, bisa pakai berbagai macam money changer yang ada di Indonesia. Kalau nggak bisa, Pak, ya sekali lagi minta bantuan sama mitranya. Makanya baik-baik sama mitranya. Ya, baik-baik sama mitranya. Kita nggak bisa sendirian. Ya. Kita di sini ini bersama-sama mendukung proyek, satu visi, sebaiknya kita menjaga komunikasi yang bagus, ya, hubungan yang bagus akan tercipta situasi yang kondusif dan kita semakin semangat, ya seperti itu. Kemudian kalau dividen setiap tahun, kalau saya nggak mau jual saham, walaupun perusahaan dari nggak apa-apa. Jadi saham itu kan kayak kita punya kos-kosan seperti itu kan. Selagi kita nggak jual, ya kita tetap berhak menerima uang kos dari anak-anak kan gitu kan. Tapi kalau kos-kosannya dijual, ya otomatis kan kita nggak terima. Itu kan pendapatan kita, aset kita kan. Nah, seperti itu. Kalau saran saya nih, ya kalau misalnya dividen itu sudah memenuhi, ngapain dijual? Itu sudah aset, bisa diwariskan juga. Kalau diwariskan mungkin kebanyakan, ya udah kita sumbangkan aja ke panti sosial, ke pondok pesantren, ke masjid itu kan. Sekarang kan jarang kan, nyumbangnya itu bukan uang teman-teman, nyumbangnya aset, luar biasa kan. Nyumbangnya saham. Saya nggak mau Pak nyumbang uang, maunya Pak nyumbang perusahaan. Ya udah ini. Nah, luar biasa kan. Itu udah wis mengalir itu. Makanya teman-teman, ya teman-teman, ketika teman-teman mulai mendukung proyek ini, niatkan juga untuk ibadah. Agar apa? Dunia akhirat dapat. Mengapa Pak dunia akhirat dapat? Karena visi kita mulia, ya, menyelamatkan bumi. Ya, itulah mengapa agar maksimal ya niatnya, kan tinggal niatnya aja. Niatnya untuk ibadah, berkah dunia akhirat. Ambil paket $1.000 gitu. Tergantung, terserah teman-teman, tergantung kemampuannya teman-teman ya. Kemudian apakah Yuskai sudah start menjual tiket perjalanan di kota Sarja? Belum, ya belum. Belum teman-teman, kita itu masih awal-awal ya, proyek komersial. Gitu kan. Pak, adakah perusahaan kita ini dengan blockchain SWGT? Perusahaan apa ya? Adakah perusahaan kita ini dengan blockchain SWGT? Nah, SWGT itu token cryptocurrency. Gunanya untuk apa? Gunanya nantinya itu diaplikasikan ke setiap transportasi kita yang sudah kita bangun untuk kepentingan publik di berbagai negara untuk sebagai alat pembayaran. Ya. Jadi kayak kereta cepat itulah ibaratnya kayak LRT kayak ini kan teman-teman kan kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya pernah ke Singapura gitu kan, teman-teman kan tinggal beli kayak kartu gitu kan. Ya untuk kereta itu kan tinggal masuk nanti di scan gitu kan, tinggal di scan. Nanti kalau saldonya habis ya isi lagi scan ya seperti itulah. Tapi berhubung yang kita bangun ini seluruh dunia, jadi sudah perusahaan memikirkan alat pembayaran yang tepat yaitu token SBGT ini. Jadi kita mau pergi ke negara manapun nggak perlu repot-repot urus KIU lagi, kita tinggal satu aplikasi ya pembayarannya satu ini SWGT ini teman-teman. Jadi itu untuk ke depan memang nilainya besar ya, SWGT itu.
Apakah akun SBC kita aman dari peretasan atau dari hacker seperti peretasan negara kita? Hehehe. Kuncinya cuma satu ya, teman-teman ya. Kuncinya cuma satu. Data KTP teman-teman jangan bocor. Atau teman-teman jangan suka mengumbar foto KTP. Ya, ya. Itu kalau datanya KTP teman-teman bocor. Kalau wajah aja sekarang udah AI, teman-teman ya. Itu udah bisa di data KTP itu, nomor NIK itu bahaya. Ya. Mengapa? Karena dengan itu ada orang bisa ambil akun teman-teman memakai data palsu. Jadi untuk meretas alamat emailnya kalau diretas gimana Pak? Diretas sekalian itu kan ganti email, ya kan? Kita ganti email, ya ganti email. Pak, kita kan belum bagaimana lebih aman lagi, teman-teman upayakan ganti email. Mengapa? Karena sistem sudah mendetek wajah teman-teman. Kan kalau pada saat teman-teman ganti email kan, teman-teman ini bawa KTP, bawa kertas, gitu kan? Kertas bertulis SBC dan tanggal, ya kan? Foto gini kan? Pada saat verifikasi akun kan enggak. Jadi sistem belum mendeteksi wajahnya teman-teman, ya kan? Tapi kalau lebih aman lagi, ya teman-teman ganti email. Agar apa? Agar verifikasi ini biar wajahnya teman-teman itu sudah terdeteksi di sistem. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman ganti email, wajahnya teman-teman sudah terkonfirmasi seperti ini, ya kan? Ketika ada orang yang membacanya akun teman-teman, ya, membaca akun teman-teman, pakai wajah orang lain, jelas ditolak. Ya, lebih aman. Ya, lebih aman. Seperti yang Pak Jul tadi bilang, bahwa listing market di bawah tahun, berarti di kisaran tahun berapa, dan sudah pasti listing di Nasdaq dengan nilai tidak di bawah, apakah ada potensi harga turun di bawah. Jadi begini teman-teman, ketika kita itu ambil bagian dari perusahaan, itu sifatnya itu udah di dunia bisnis ya. Sifatnya di dunia bisnis, di dunia usaha. Hukum utama dunia usaha itu tidak ada yang pasti. Kalau hukum utama di dunia ketenagakerjaan itu pasti-pasti aja. Ya. Gajinya pasti, itu tenaga kerjaan. Teman-teman jadi karyawan, gajinya berapa? 2 juta, pasti. Bulan ini 2 juta, bulan depan pasti nggak 2 juta, pasti. Hukum pasti itu hukum ketenaga kerjaan. Tapi kalau kita itu di dunia usaha, itu hukumnya insya Allah. Hukumnya insya Allah. Tapi, teman-teman, karena ketidakpastian ini, menurut teman-teman nih, di dunia ini rata-rata yang kaya itu bosnya apa karyawannya? Bosnya. Loh, katanya nggak pasti, tapi mengapa kok si bos pasti lebih kaya? Ya itulah hukum alam. Karena ketidakpastian inilah yang jelas alam ini besar. Kalau kita bergelut dengan ketidakpastian, ya jelas kita bisa ambil bagian yang lebih besar. Makanya untuk merumuskan apakah perusahaan ini sukses, apakah perusahaan ini nanti harga sahamnya berapa, dividennya berapa, berkahnya berapa, itu ada ilmunya. Itulah mengapa di Fakultas Ekonomi diajarkan ilmu analisis namanya. Parameter-parameternya jelas. Tapi yaitu nggak ada kepastian, yang ada hanyalah estimasi perkiraan seperti itu. Nah, di sini di tahun berapa? Nah, kalau di tahun berapa ya itu tadi. Kalau saya perkiraan antara tahun 2028, karena di situ kalaupun tahun depan itu dividen dibagikan, ya otomatis kan 2025, 26, 2027, ya kan? Terusan sekitar 2028, 2029, gitu kan? Apakah pasti ya? Saya nggak berani, semuanya perkiraan. Kemudian dan sudah pastikan listing di Nasdaq. Kalau ini di Nasdaq ini bursa saham internasional pasti. Mengapa? Karena ERSSH, ya, kode emiten ERSSH itu sudah didaftarkan di
BVC ya, Otoritas Jasa Keuangan British Virgin Island. Ya. Di otoritas ini memiliki akses untuk masuk ke bursa saham internasional termasuk Nasdaq. Ya. Jadi saya ngomong apakah pasti di Nasdaq? Memang nggak pasti di Nasdaq, tapi bursa saham internasional. Tapi perusahaan pasti masuknya minta yang gede dong di Nasdaq, karena kita udah open di Nasdaq. Tinggal pilih aja bursa saham internasional yang mana yang masuk. Saya yakin perusahaan pasti milih yang Nasdaq. Ya. Dasarnya apa Pak? Itu tadi surat izin mengemudinya ini sudah ada. Apa? FSC BVI. Kalau teman-teman kepingin sertifikatnya, nanti bisa saya kasih. Itu mitra-mitra juga banyak yang juga bukti sertifikat pendaftaran di FSC BVI. Ya. Kemudian apakah ada potensi harga turun di bawah $1 per lembar? $1 per lembar itu kalau saya pesimis teman-teman. Karena melihat volume bisnisnya perusahaan. $1 itu kalau menurut saya itu pesimis. Ya memang kalau teman-teman ada yang bilang jumlah saham kita kan banyak, 400 miliar. Masalahnya omset kita juga besar loh. Sekali proyek itu besar. Contoh gini lah, ibaratnya gini. Teman-teman punya bisnis nih, perumahan, gitu kan. Perumahan tersebut dibuat villa. Villa tersebut, ya kan, dulu belinya masih murah nih, 500 juta. Ya, 500 juta. Karena di situ terlalu banyak pusat pariwisata yang dibangun, misalnya di Batu lah, tempat-tempat wisata lah kan, Batu Malang atau apa mana gitu kan. Itu secara stabil, villanya teman-teman ini bisa menghasilkan rata-rata sekitar 200 juta per tahunnya. Kalau ada yang nawar rumah teman, villamu itu laris, tak beli 600 juta, mau nggak? Mau nggak? Enggak mau lah. Nah itu pendapatan villa 3 tahun udah balik, kenapa saya jual? Per tahun rata-rata 200 juta loh, hasilkan 200 juta. Ditawar villa harganya cuma 600 juta. Itu kita nunggu aja diam-diam 3 tahun itu uang itu udah nyampe gitu loh, ke rekening kita. Secara otomatis ini apa ini yang saya maksud per tahun 200 juta ini? Yang saya maksud dividen. Dividen sumbernya dari mana? Dari omset. Ya kan? Dan misalnya kalau 400 miliar lembar senilai 400 miliar dolar ya. Kalau omset tahunannya itu misalnya bisa mencapai 50 miliar per tahunnya. Atau bahkan 100 miliar per tahunnya, teman-teman. $1 masuk akal nggak? Ini nggak masuk akal lah. Kenaikan harga villa tadi, teman-teman, itu yang disebut capital gain. Sama seperti harga saham. Kenaikan harga saham dari $1 ke $3 ke $5 ke $10 itu capital gain. Sama dengan kenaikan harga villa tadi yang saya maksud. Ya, itu. Jadi berbanding lurus di sini. Kalau misalnya omsetnya besar, harga sahamnya turun, ya mending kita beli lagi dong. Ya kan? Dari mana? Dari hasil dividen kemarin yang nggak habis dimakan, ya kan? Dividen yang tahun-tahun kemarin kan enggak. Kalau ini misalnya sudah jalan gitu kan. Buat beli lagi, saya turun. Toh nanti juga naik lagi. Nah, itulah yang menjadi acuan, ya, acuan investor-investor saham di Indonesia. Ya, itu yang disebut Bapak Loh Keng Hoong. Di bursa saham Indonesia ini ada perusahaan ya Ferrari dijual Avanza, itu yang kita hajar bisa-bisaan kita. Itu yang dimaksud Bapak Loh Keng Hoong itu. Ya, itu yang. Jadi ini menentukan teman-teman. Omset perusahaan, keuntungan perusahaan itu menentukan nilai harga saham. Dan kita sebenarnya nggak ambil pusing dengan ini, kita kan honor. Saya pertanyaan lagi, kalau trader-trader di bursa saham itu kan pakai sekuritas. Nah, kita pakai apa ini nanti kalau di Nasdaq? Ya. Kita install apa?
Kita itu bukan trader di bursa saham, teman-teman. Kita itu berdiri sebagai co-owner, sama sejajar dengan Mr. Yunitzky. Jadi, keuntungan yang kita dapat, prosesnya, aliran dananya sama dengan yang dialami oleh Mr. Yunitzky, karena kita sejajar. Cuman jumlah sahamnya saja yang berbeda. Ya. Jumlah sahamnya, karena Mr. Yunitzky kan penemu, co-owner, ya, dia jelas besar, kan? Lebih besar, jauh lebih besar daripada kita. Nah, tapi apakah sama? Sama. Kita dapat dividen, Mr. Yunitzky juga dapat dividen. Mr. Yunitzky nanti pada saat perusahaan IPO atau listing market, ya kita ya listing market sama, karena sahamnya sama, gitu kan. Sahamnya sama. Jadi cara pencairannya nanti ya sama. Kita berdiri sebagai co-owner. Terus gambarannya apa? Gambarannya nanti kalau prediksi saya nanti dibuatkan platform sendiri sama IST Incorporation. Ya. Penjualan saham, pemesanan penjualan saham. Kalau prediksi saya sih pemesanan. Ya. Pemesanan. Jadi kita pesan dulu jual saham di harga berapa, ya udah nanti jadi dolar kita tukar ke rupiah. Nah, oke, teman-teman. Itu ya dari saya, ada tambahan. Nah, itu mantap itu. Dividen 2005 tembus Rp100. Mantap. Ya, luar biasa. Nah, ini ke depan saya akan adakan kelas nih teman-teman khusus untuk para mitra aktif. Teman-teman jika ingin belajar ya silakan ya. Agar teman-teman bisa juga mendapatkan penghasilan selain dari IPO atau listing market. Dan ingat, ini adalah kondisi perusahaan sudah berada di stake akhir, stake 15. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Dan ini mungkin kesempatan yang luar biasa bagus ya untuk mengambil momen. Karena pada saat perusahaan sudah cukup stake, ya sudah selesai teman-teman. Kesempatan ini, karena kita bukan perusahaan keuangan ya. Kita bukan perusahaan keuangan, itulah mengapa kita di backup sama yayasan. Kita di sini mendukung proyek, kita mendapatkan reward juga ya. Kita bukan perusahaan keuangan yang selamanya ada. Jadi ketika proyek ini selesai, ya sudah selesai, perusahaan sudah nggak butuh kita lagi. Ya, perusahaan sudah kaya. Ini kan. Tapi apakah nanti ada proyek-proyek lain yang bisa kita kerjakan? Tentunya jika ada informasi lebih lanjut akan kita bahas bersama-sama. Oke? Baik, terima kasih ya kebersamaannya teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada salah dari apa yang saya utarakan. Ya, kita hanya berdoa saja. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap urusan, dilancarkan setiap rezeki, ya, setiap pekerjaan kita, dan kita bisa sehat, berumur panjang, berkah, sehingga bisa bersama-sama menikmati dividen dan listing market. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.